Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sebangsa dan setanah air. Welcome back. Masih bersama dengan gua di sini Doni Priayi, dan hari ini kita akan masuk ke segmen ngomik, ngobrolin komik. Oke teman-teman, jadi komik yang akan kita bahas hari ini adalah Jadi yang akan gua bahas hari ini adalah Zoom. Apa sih bacanya Zoom ya lah ya? Zoom 100 karangan Haro Aso. Jadi seperti apa komiknya? Yuk langsung kita bahas dulu untuk covernya. Nah, jadi yang akan gua bahas hari ini adalah komik Zoom 100 ya, Bucket List of the Dead. Jadi komik ini tuh ditulis oleh Haro Aso dengan gambar oleh Kotaro Takata, teman-teman. Dan ini tuh diterbitin oleh Level Comic atau dari Alex Media ya, untuk komik-komik yang dengan level dewasa. Sampai saat ini ya, yang terbaru itu adalah di di volume kelima ya. Dan yang bikin gue tertarik untuk beli komik ini adalah karena dia covernya ini bener-bener warna-warni, dan ini bener-bener warnanya bener-bener cakep banget, dan gue suka banget. Kalian pasti tertarik teman-teman, karena warnanya bener-bener bagus ya, warna itu magenta, warnanya magenta kayak gini teman-teman. Ini benar-benar menarik ya. Dan yang versi kedua, volume keduanya warnanya kayak gini, warna biru tuh, benar-benar cerah-cerah banget warnanya ya. Warnanya kuning, hijau gitu kan. Ini warna apa sih? Warna biru kayak gitu. Yang membuat kesannya itu tuh komik ini tuh ceria, karena memang tema di sini tuh sebenarnya emang ceria teman-teman, bersenang-senang, fun kayak gitu komiknya. Jadi memang sesuai sama penggambaran covernya kayak gitu teman-teman ya. Dan ini tuh komiknya lumayan tipis tuh, teman-teman bisa lihat. Walaupun dia pakai book paper, tapi tetap tipis ya. Gua nggak tahu pastinya berapa, karena gua nggak ngitung juga. Nih teman-teman bisa lihat ya. Ini tuh 152 ya. Jadi kemungkinan cuma sekitar 155 halaman paling. Benar-benar tipis banget ya. Bacanya itu cuma sebentar teman-teman, karena memang komiknya tuh apa ya, ringan. Itu baca nggak nyampe setengah jam udah selesai teman-teman, karena juga nggak terlalu banyak dialog sih ya. Nah, yang paling gue suka di sini tuh salah satunya adalah ceritanya ringan. Jadi ini tuh cocok banget komiknya buat teman-teman yang pengen melepas penat kayak gitu. Apalagi buat kalian yang capek kerja ya, baca kayak gini bener-bener fun ceritanya. Apalagi ini juga ceritanya tentang cerita awalnya ya, siapa sih nama ininya tuh, karakter kita tuh Akira Tendo kalau gue nggak salah ya. Gue tuh suka lupa sih nama-nama karakter orang ya, karena saking banyaknya buku yang gue baca. Sombong amat. Jadi cerita awalnya ini si Akira Tendo ini baru keterima kerja kayak gitu kan, dan dia tuh nggak tahu ternyata dunia kerja itu sekejam itu teman-teman ya. Di Jepang gua nggak tahu juga sih apakah budaya kerja itu memang kayak gitu di Jepang ya, tapi ini benar-benar budayanya kalau emang beneran emang benar-benar kejam tuh ya dunia kerja di sana ya. Lembur terus berhari-hari nggak pulang kerja tuh sampai malam terus, nggak pernah ada istirahat. Pulang ke rumah itu paling cuma beberapa hari kayak gitu. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, saking nggak terurusnya tuh, kotor, nggak pernah ke rumah gitu kan, sampah-sampahnya nggak sempat dibuang, pagi-pagi udah kerja udah bangun. Tapi yang bikin ceritanya menarik adalah dia tuh malah seneng teman-teman, ada zombie apokalips. Jadi dia tuh nggak perlu kerja lagi, nggak perlu terikat sama atasan kayak gitu teman-teman. Ceritanya bener-bener fun sih, sederhana ceritanya, tapi enak diikutin teman-teman. Dan yang gue suka itu kita nggak bisa nebak loh arah ceritanya itu kemana, karena masing-masing volume itu ceritanya beda-beda teman-teman. Karena di ceritanya ini sih si Akira Tendo ini awalnya nggak punya tujuan hidup kan, karena dunia itu lagi kayak gitu. Awalnya itu dia pengen senang-senang aja di dunia itu, tapi lama-kelamaan dia mikir bosan juga ya, kayak nggak punya tujuan hidup. Akhirnya dia bikin kayak list gitu, apa yang akan yang wajib dilakukan dia gitu kan selama ada di dunia itu sebelum dia mati jadi zombie kayak gitu teman-teman. Jadi akhirnya dia bikin list kayak gitu, kayak checklist apa aja yang pengen dia lakuin kayak gitu. Akhirnya dia berpetualang sambil mencari tempat teraman kayak gitu di dunia kayak gitu teman-teman, sambil ngechecklist juga gitu apa yang pengen dia lakuin. Nah, jadi dia ceritanya beda-beda. Kalau ini tuh dia masih cerita awal gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu dia ceritanya pengen jadi superhero. Jadi ini tuh ceritanya tentang dia pengen jadi superhero kayak gitu teman-teman. Jadi masing-masing tuh kita nggak bisa nebak arah cerita selanjutnya itu seperti apa.
Jadi itu sih yang gue suka sih. Nah selanjutnya ini dia ketemu lagi sama mantan bosnya kayak gitu, dia kerja lagi. Udah selesai kerja, ketemu sama bosnya malah disuruh kerja lagi sama bosnya. Itu benar-benar lucu sih. Nah yang ini dia ketemu sama teman-temannya yang lain. Teman-teman itu pada koplak-koplak semua teman-temannya. Jadi mereka tuh bertemu di jalan gitu menuju kampung halamannya si Akira Tendo kayak gitu. Ini gue suka sih sama ceritanya. Dan di cerita yang volume yang kelima ini akhirnya dia sampai ya di kota, di kampung halamannya. Dan ya ada banyak hal yang terjadi di sini. Nah buat teman-teman yang penasaran, teman-teman bisa beli lah ya komiknya. Nggak ada yang bisa gua jelasin lebih jauh sih karena memang ceritanya itu sangat ringan banget teman-teman ya. Dan ini sangat gua rekomendasiin buat teman-teman ya yang pengen cari komik yang penuh fun, banyak komedi. Ya komik-komik yang ringan-ringan ini cocok banget buat kalian ya. Komik-komik yang cocok dibaca pas weekend gitu, pas lagi hari libur atau jam istirahat. Ini benar-benar cocok banget karena bacanya juga sebentar karena dia tipis dan ceritanya juga ringan teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini. Zom 100 Bucket List of the Dead karangan Haro Aso. Semoga bisa menjadikan pertimbangan buat teman-teman yang pengen koleksi komik ini. Dan untuk akhir kata, gua undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.